wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang paling nikmat di surga. Itulah kenikmatan yang paling hebat di surga. Bidadarinya, makan makanannya, sungai-sungai, tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, laisa qasdi minal jinani na'ima walakin yuriduha li'arqa. Bukan niatku masuk surga untuk nikmat surga supaya dapat ini dapat itu, bukan itu niatku masuk surga, kata Siti Rabi'ah. Cuma supaya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah cuma bisa didapatkan oleh ahli syurga. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga semua. Amin. Semuanya melihat Allah di surga. Begitu juga para nabi. Nabi Musa pun pengen melihat Allah, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya sebatas kalimullah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad Habibullah, beliau satu-satunya makhluk, satu-satunya nabi yang melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ngomongkan peristiwa Isra wal Mi'raj, itu ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah betapa disayangnya Nabi Muhammad oleh Allah, betapa dimuliakannya Nabi Muhammad oleh Allah, betapa diistimewakannya Nabi Muhammad daripada makhluk yang lain, bahkan daripada semua nabi. Nabi Muhammad paling mulia, paling dicinta, paling hebat, paling istimewa. Diceritakan, dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberangkatkan Isra wal Mi'raj setelah beliau menghadapi suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Bertubi-tubi beliau ditimpa musibah, derajatnya naik, beliau ditinggal oleh orang-orang yang tercinta, ditinggal oleh orang-orang terkasih. Abu Thalib paman beliau, Siti Khadijah istri beliau wafat. Mereka wafat lantaran boikot yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi mereka itu Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad itu diboikot, tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh berhubungan dengan mereka, bahkan menikah pun tidak boleh. Betul-betul diisolasi, sehingga mereka pun tinggal di lembah Abu Thalib, tinggal di sebuah lembah. Isolasi mereka, tidak boleh dihubungi 3 hari. Kalau Bung Karno zaman sekarang diisolasi karena virus, masuk akal, dia akan nular. Kalau ini kenapa diisolasi? Sebab mereka tidak mau membiarkan Nabi Muhammad disakiti. Mereka tidak mau Nabi Muhammad menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang Quraisy. Mereka tidak mau menghentikan dakwah Nabi Muhammad, memaksa Nabi Muhammad supaya berhenti, jangan berdakwah lagi Nabi Muhammad. Tidak. Mereka tetap melindungi Nabi Muhammad. Muslimuhum wa kafiruhum, Bani Hashim yang muslim, begitu juga yang kafir, mereka pun tidak rela Nabi Muhammad dijahat oleh orang Quraisy. Sehingga ketika mereka diisolasi, semua diboikot muslimnya, dan yang belum muslim pun juga ikut diboikot. Semua merasakan kebersamaan kecuali satu orang, Abu Lahab. Tahu dewa itu kenapa Abu Lahab tidak melok boikot? Tidak melok disiksa dia dengan yang lain, dengan kafir Quraisy yang lain. Tidak ada yang apa, tapi yang lain diboikot, menderita, senasib seperjuangan, menanggung nasib bersama Nabi Muhammad SAW. Di situ luar biasa. Dikatakan bahwasanya mereka itu saro, makanan masuk diam-diam, makanan masuk susah payah, diam-diam makanan masuk. Bahkan mereka makan sangat-sangat prihatin sekali. Bahkan dalam riwayat, buang airnya pun sedikit sekali. Sama seperti buang airnya hewan yang ada banyak. Hewan-hewan yang seperti ternak dan lain sebagainya yang terlalu banyak. Kenapa? Yang dimakan pun juga sangat memprihatinkan, dikit tidak banyak. Sampai akhirnya di situ ada kejadian Siti Fatimah sakit, Siti Fatimah sakit, kemudian tidak lama dari situ meninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj disayang betul sama Allah Subhanahu wa taala. Tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Sejarah mengatakan ini Amul Huzun, namanya tahun kesedihan. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak bersedih terus panjang tahun, tidak. Tapi hanya sejarah saja. Tidak mengasih label Amul Huzun, tahun kesedihan. Akhirnya diangkat Nabi Muhammad
Isra wal Mi'raj, kita tahu beliau didampingi oleh malaikat Jibril sampai di satu titik. Sampai di satu titik malaikat Jibril itu berbicara, wahai Nabi Muhammad, sudah stop. Sampai di sinilah batas. Sampai di sini batasku. Aku tidak bisa naik lagi terus. Kenapa tidak bisa lagi Jibril? Apakah kau tega meninggalkan sahabatmu dewean yang naik? Aku tidak baca lagi wahai Muhammad. Kalau aku lanjut, aku bakar. Kalau kata bahasa almarhum Ustaz Taufik Hasnuri, wahai Nabi Muhammad, kalau aku lanjut, aku akan al-hancur. Bukan bahasa Arab, al-hancur. Binasa saya, terbakar saya. Nabi Jibril stop sampai situ. Tapi Nabi Muhammad lanjut, menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Naik beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian beliau, dengan baju beliau, bahkan dengan sendal beliau. Yang mana Nabi Musa pun sendal ini sudah lepas ketika beliau naik ke Bukit Tua, lembah tua untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh buka, wahai Musa, buka sendalmu. Kau masuk di tempat yang suci, lembah yang suci, disuruh buka sendal. Tapi Nabi Muhammad SAW naik terus. Jibril sudah mentok, tidak baca lagi. Nabi Muhammad sama bajunya, sama jasadnya, sama sendal-sendalnya berakhir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang kita lihat di kopiah kita di sendal Nabi Muhammad, ya. Ada di kopiah, ada gambar terompah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hebat sendal itu. Naik ke pojok ke Jibril lagi. Jibril alaihissalam tidak tembus. Tapi itu sendal karena mereka dengan Nabi Muhammad SAW tembus. Ini menunjukkan betapa hebatnya Nabi Muhammad. Lebih hebat daripada malaikat Jibril, lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Dan kita pun umat beliau, kalau kita betul-betul mengikuti jejak beliau, kita pun umat yang terbaik dan terhebat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian poin yang kedua. Yang pertama tadi kasih sayang Allah untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, kasih sayang beliau untuk kita. Kasih sayang Nabi Muhammad untuk kita. Di tempat itu Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau cakap-cakapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau mengatakan yang selalu diabadikan dalam bacaan kita tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatun thayyibatun lillah. Salam at-tahiyyatul thayyibat yang baik, yang barokah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah membalas, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera pula untukmu wahai nabi. Dibalas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk kami para nabi dan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Ibadillahi sholihin. Siapa hamba yang soleh? Tidak lain, tidak bukan umat. Jadi kita masih ingat berhadapan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling tinggi. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu nabi pun bisa melihat Allah. Itu di situ kalau kita paling senang-senangnya kita lupa segalanya mungkin. Alangkah nikmatnya. Tapi Nabi Muhammad masih ingat dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan hanya untuk kami, tapi hamba-hamba yang soleh, yaitu umat beliau. Bahkan kami mendengar daripada Habib Saleh Ali Idrus, beliau mengatakan, ada riwayat lagi yang lebih jelas lagi. Assalamualaikum wa ala ummati. Salam sejahtera untuk kami para nabi dan salam sejahtera pula untuk umatku. Di depan Allah, di hadapan Allah, Nabi itu masih ingat dengan kita. Lalu dapat sholat 50 waktu bertahun. Jadi sehari itu 50 kali sholat. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW 50 waktu. Tatkala berjumpa dengan Nabi Musa berkata, wahai Nabi Muhammad, gak mampu umatmu. 50 waktu terlalu berat, gak mampu umatmu. Naik, minta korting, minta potongan sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta keringanan, takhfif. Naik Nabi Muhammad, kemudian ditakhfif, diringankan oleh Allah 5, dikurangi 5, jadi 45.
Musa. Wahai Nabi Muhammad, macam mana? Sudah jadi 45 sekarang. Masih kurang. Umatmu tuh gak bakal mampu. Minta takhfif lagi, minta potongan lagi. Naik Nabi Muhammad dipotong 5. Dipotong, turun lagi disuruh naik lagi dipotong 5. Turun lagi disuruh naik lagi dipotong 5. Terus beliau itu pulang balik untuk siapa? Untuk kita. Bayangkan kalau kita itu sholatnya 50 waktu sehari. Atau cuma naik 2 kali Nabi Muhammad dipotong 10 jadi 40 waktu. Lah ada mampu kita 40 waktu. Kita dihitung sehari ini sholat wajib dengan sunnah-sunnah qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya, tidak sampai juga 50 kali sholat. Tapi luar biasa. Nabi Muhammad untuk kita pulang balik. Di sini kita bisa ambil pelajaran pintarnya Nabi Musa. Nabi Musa tatkala ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dan injil sama Allah. Kaget Nabi Musa. Belum waktunya. Belum sampai sekarang belum melihat Allah Nabi Musa. Makanya beliau Nabi Muhammad itu nyingok Allah. Habis nyingok Allah pulang turun dari pojok itu wajahnya sangat bersinar. Nah, aku udah baca nyingok Allah, nyingok Nabi Muhammad biar baru nyingok Allah wajahnya lebih indah lagi jadilah. Sekali nyingok Nabi Muhammad betapa indahnya, menikmati Nabi Musa, mengambil keberkahannya, disuruh naik lagi supaya nambah bersinar lagi, tambah bersinar. Terus pulang balik tambah indah wajah Nabi Muhammad. Nabi Musa mengambil keberkahan berkali-kali dengan wajah Nabi Muhammad yang baru berjumpa dengan Allah Subhanahu. Itu katanya masih hangat. Kalau orang ini kan mau balik haji, balik umroh kita tak doa, datang ke rumahnya kan masih hangat. Dosanya masih baru diampuni, masih suci, tak doanya makbul. Nah macam itu Nabi Muhammad masih hangat, baru aja berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih cinarnya begitu terang benderang, diambil keberkahan oleh Nabi Musa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kasih sayang beliau. 9 kali beliau bolak-balik sampai tinggal 5 itu sholat. Tinggal 5 waktu turun Nabi Muhammad, sudah yang ke-9. Nabi Musa nanya, sudah berapa? Sudah 5. Naik lagi wahai Nabi Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad. Jadilah. Sudah seandainya naik lagi habis, ya? Habis gantinya oleh-oleh yang dibawa untuk kita. Tapi walaupun itu 5 waktu, pahala tetap pahala 50-an, pahala yang didapatkan luar biasa. Nah itulah poin yang kedua, kasih sayang beliau sama kita itu luar biasa. Sampai rela bolak-balik beliau, sampai beliau itu ingat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga, salat itu dewe. Oleh-oleh yang sangat luar biasa. Oleh-oleh yang dibawakan kepada kita ibadah untuk menambah amal kita itu biasanya melalui wahyu saja. Ayat Al-Quran, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kecuali sholat, ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya Nabi Muhammad diangkat dulu oleh Allah untuk menerima kewajiban itu. Oleh-oleh untuk kita luar biasa. Sholat itu luar biasa. Sholat itu adalah yang pertama kali akan ditanyakan di hari kiamat. Kalau kita di hari kiamat nanti awal yuhasabu bil amal, pertama kali dihisab as-sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah hisabnya lancar galau-galau. Tapi kalau sholatnya sudah banyak bolongnya, ruwet dihisab sholatnya yang lain juga tambah. Kita kadang-kadang meributkan penista agama, penista syariat, penista Al-Quran, penista Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita dapat penista agama kita. Kadang-kadang kita melok-melok merobohkan agama. Dengan macam mana? Meninggalkan sholat itu tiang agama. Ibadah yang sangat luar biasa. Pertama kali ditanya tiang agama. Dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama, yang mendirikan sholat mendirikan agama. Barang siapa faman tarakaha faqad hadamat din, meninggalkan sholat merobohkan agama. Kita kadang-kadang sakit hati dengan penista agama, penista Al-Quran, penista syariat, penista Al-Maidah. Sakit hati, tapi kita lupa kadang-kadang kita juga ikut mencoreng agama ini dengan merobohkannya gara-gara
Kemudian sholat itu mengampuni dosa. Sholat mengampuni dosa. Nabi Muhammad SAW pernah ngomong dengan sahabat, macam mana? Di depan rumah kita ada sungai. Kalau kita ini wong Indonesia, wong Asia, ini dengan yang namanya sungai, kolam, biasa sudah ya, biasa kita banyak. Nah di situ Nabi Muhammad memberikan percontohan dengan sahabat, di sana ada telaga, itu luar biasa. Nikmatnya di sana itu, apalagi zaman dahulu. Bagaimana di depan kalian ada telaga, kemudian kalian bisa mandi setiap hari. Setiap hari mandinya 5 kali. Setiap hari mandi 5 kali. Pagi, siang, sore, petang, malam mandi. Apakah tersisa daripada kotoran di dalam badanmu, wahai sahabat? Oh tidak, wahai Nabi Muhammad. Tidak, tentu saja sudah bersih. Tak ada lagi sisa kotoran yang bersihnya badan. Sehari 5 kali mandi. Begitulah sembahyang 5 waktu. Yang Allah bihinna khotoya awamakum. Begitulah 5 waktu sholat. Dengan 5 waktu Allah menghapuskan dosa-dosa. Tapi sebuah riwayat Nabi Muhammad mengatakan as-shalawatul khams, sholat 5 waktu. Dari satu sholat ke sholat selanjutnya. Dari maghrib ke isya ke subuh, subuh ke zuhur ke asar, balik maghrib lagi. Wa Jum'ah ila Jum'ah, Jumat ini sampai Jumat depan. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sekarang sampai Ramadan tahun depan. Itu mukaffarah lima bainahunna, menghapuskan dosa yang ada di tengah-tengahnya. Jika studi badil kabair selama kau meninggalkan dosa besar, arti dosa besar tidak lewat terhapus. Yang terhapus dosa-dosa kecil. Bayangkan setahun dosa kecil itu banyak kali di jumlah setahun. Tapi kalau kita puasa Ramadan, ketemu dengan Ramadan tahun depan bagus puasanya, insya Allah dosa-dosa kecil mengalir habis yang boleh kita. Begitu juga Jumat. Daripada Jumat minggu kemarin sampai Jumat tadi banyak tak dosa kita? Banyak. Kita beda pernah itu. Tetapi dengan kita sholat Jumat yang tadi 1 minggu dosa-dosa kita sampai Jumat kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat 5 waktu. Jadi kita sholat maghrib sampai sholat isya. Apakah kita melakukan dosa? Insya Allah tidak. Kita ada hadis ini, hadir di tempat yang mulia ini. Nah, habis ini dari jam 10 pagi sampai subuh. Apakah kita melakukan dosa? Mungkin bisa jadi dosa-dosa kecil. Tetapi dengan sholat, apa dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Dan mulai sholat isya tadi sampai sholat subuh, dosa-dosa kecil. Subuh sampai zuhur, begitu seterusnya. Sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Sholat menghindarkan perbuatan kecil dan munkar. Inilah 3 poin yang kita bisa ambil daripada Isra Mi'raj. Yang pertama, betapa beliau manusia yang sangat dimuliakan Allah. Yang kedua, kasih sayang beliau begitu besar kepada umatnya. Yang ketiga, ibadah sholat betul-betul harus kita jaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini baik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Mustafa tambah maju, santri-santrinya dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ulama al-amilin yang membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita Al-Habib Muhsin Al-Habib Mustafa dan semua dewan guru, semua keluarga besar, semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang merintangi daripada perjuangan mereka disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita, ayah kita Al-Habib Hasan Bakhtiar, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan juga semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan yang punya hutang piutang diberikan kemampuan untuk melunasinya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum mendapatkan pasangan mudah-mudahan diberikan pasangan. Yang belum diberikan keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada doa sih kok yang sudah punya pasangan mudah-mudahan ditambah oleh Allah. Ditambah rezekinya. Ada ditambah pasangannya repot pula. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tasarrafana min tasarrufana summa wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la matqina wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
astaghfirullah lakum wal afu minkum wa ma kuntu illa bisal amr